kita menjadi tidak tenang atau menjadi katakanlah tertekan atau menjadi bingung dengan keadaan yang ada ketika kita dihujani oleh beragam informasi dan kita nggak melakukan apapun gitu. Kita jadi katakanlah ingin bergerak tapi nggak tahu harus gerak kemana gitu. Sebagian dari kita mungkin ada yang merasa tenang atau merasa nyaman ketika memutuskan untuk hiatus atau memutuskan untuk sejenak menjauhkan diri dari sosial media. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mungkin karena di dalam sosial media itu sendiri ditemukan banyak sekali informasi yang jadi pemantik dari munculnya emosi-emosi di dalam diri kita. Hal tersebut tentu ya akan sangat amat bijak jika disingkirkan terlebih dahulu. Namun, apakah sosial media tersebut dapat dikatakan hanya berisi informasi-informasi negatif? Well, seperti yang kita tahu, mungkin kita udah sama-sama bisa menyimpulkan bahwa nggak semuanya di sosial media itu negatif gitu. Namun, ada beberapa permasalahan ketika sosial media itu sendiri nggak bisa kita pilih secara langsung apa yang mau kita tonton. Ada beberapa platform atau ada beberapa nilai yang ditawarkan oleh sosial media yang ditentukan oleh algoritma atau ditentukan oleh apa yang mesin pikirkan atau apa yang AI pikirkan gitu. Sehingga yang mereka tawarkan adalah sesuatu yang katakanlah nggak bisa membuat diri kita berkembang lebih jauh atau nggak bisa membuat diri kita meluaskan wawasan kita gitu. Kita dihadapkan oleh pemahaman-pemahaman yang cenderung itu-itu aja karena algoritma beranggapan bahwa ketika kita menyukai hal tersebut ya kita akan menonton hal tersebut gitu. Atau anggaplah kita suka dengan konteks atau nilai tertentu ya hal tertentu itulah yang pada akhirnya akan lebih sering ditampilkan oleh algoritma itu sendiri. Mungkin kita udah sama-sama paham hal tersebut ya. Namun berdasarkan fenomena tersebut kita dapat mengetahui bahwa tumpukan informasi yang diberi terhadap manusia secara berulang pada akhirnya akan memberi sebuah rasa bosan atau sebuah rasa jenuh yang pada akhirnya menjadikan manusia itu sendiri malas untuk bersosial media gitu. Hal tersebut adalah salah satu kelemahan algoritma yang sebenarnya mungkin gagal diperhatikan oleh orang-orang yang membangun hal tersebut. Namun kita nggak akan terlalu fokus ke dalam masalah algoritma-algoritma itu sendiri. Kita hanya akan fokus kepada sebuah nilai dari informasi yang ditawarkan oleh sosial media gitu. Ketika algoritma menawarkan sebuah informasi atau sebuah nilai atau sebuah konten terhadap diri kita akan menghabiskan waktu kita dalam konten tersebut. Kita akan menghabiskan, katakanlah, pikiran kita atau fokus kita pada konten tersebut gitu. Namun ketika fokus kita dihadapkan oleh sesuatu yang katakanlah nggak jauh beda berulang-ulang gitu, ya pada akhirnya kepala kita bakal jenuh sendiri gitu. Pada akhirnya ya kita bakal bosan sendiri karena meskipun hal tersebut adalah nilai-nilai hiburan, ya tetap aja gitu ketika kita dihadapkan dengan hiburan-hiburan yang sama ya ujung-ujungnya ya bakal tetap bosan gitu. Oleh sebab itu, kali ini kita akan berusaha membahas bagaimana sih cara bersosial media yang baik itu, bagaimana cara untuk menggunakan platform-platform atau katakanlah media-media digital dengan bijaksana hingga pada akhirnya nggak memberi dampak negatif terhadap diri kita atau nggak memberi dampak yang katakanlah terlalu signifikan baik positif maupun negatif gitu. Karena terlalu positif pun terkadang menjadikan diri kita besar kepala atau menjadikan diri kita menganggap bahwa kita tahu banyak hal padahal ya secara praktek bisa aja hal tersebut nihil gitu. Pertama, ketika kita membahas sebuah nilai, kita harus memisahkan terlebih dahulu antara kualitas dan kuantitas gitu. Kualitas kita bersosial media ditentukan oleh nilai dari konten-konten atau katakanlah media-media yang kita tonton gitu. Ketika kita menonton sesuatu yang katakanlah memiliki nilai cukup baik, ya hal tersebut dapat menjadikan waktu yang kita gunakan itu cukup berkualitas ketika kita menggunakan sosial media. Namun, meskipun demikian, ada yang namanya kuantitas gitu. Meskipun kita katakanlah menonton nilai-nilai atau menonton konten-konten yang baik seperti konten edukasi atau konten yang bermanfaat, namun kuantitas kita hanya terlalu sedikit, ya sama aja bohong gitu. Cuma jadi formalitas atau cuma sebagai syarat kita doang gitu. Supaya kita dianggap sebagai orang yang mau mendengarkan atau mau untuk melihat konten-konten seperti itu gitu. Di sisi lain, ketika kita menonton konten-konten tersebut terlalu lama atau terlalu banyak, kita juga dapat dipertemukan dengan keadaan di mana kita hanya terjerat pada nilai-nilai teoritis atau nilai-nilai yang sebenarnya nggak mengembangkan diri kita lebih lanjut gitu. Karena kita terlalu banyak mengisi informasi dalam kepala kita, tapi kita sendiri enggan untuk bergerak atau kita enggan mengupgrade dan meningkatkan kualitas diri kita gitu. Ya ujung-ujungnya sama aja bohong gitu.
Sebaliknya, ketika kita membicarakan tentang nilai dari kuantitas, anggaplah ketika kita menonton video itu terlalu sedikit, semua juga ya masih harus dikaitkan dengan kualitas gitu. Meskipun kita hanya menggunakan sosial media itu katakanlah sebentar, namun nggak ada kualitasnya ya sama aja bohong gitu, nggak ada faedahnya atau nggak ada pentingnya juga buat diri kita. Gitu. Apalagi jika kuantitas yang kita gunakan atau waktu yang kita gunakan di dalam sosial media itu lama dan kualitasnya nggak ada gitu. Iya, sama aja bohong. Kita udah menghabiskan waktu cukup banyak dan kita nggak berhasil mendapatkan apa-apa selain menghabiskan kuota atau membuat mata kita semakin rabun. Jadi, akan jauh lebih baik jika kalian berhasil mengontrol jari kalian, kalian berhasil mengontrol pikiran kalian berhasil mengontrol mata kalian untuk bener-bener paham apa yang kalian butuhkan dalam hidup ini gitu. Ketika kalian suka dengan konten-konten positif ya kalian boleh aja untuk katakanlah menghabiskan waktu kalian dalam konten-konten tersebut. Tapi ya kalian harus ingat juga bahwa ada sesuatu yang harus kalian lakukan untuk mempraktekkan nilai-nilai positif tersebut. Gitu. Nggak semuanya hanya sebatas sesuatu yang kita lihat tapi nggak kita jalankan. Gitu. Di sisi lain, anggaplah kalian suka dengan konten-konten yang sebatas hiburan atau konten-konten yang hanya memberi kita gelak tawa dan komedi. Gitu. Ya it's okay, itu nggak ada salahnya, itu hak masing-masing orang mungkin. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah waktu kita menonton konten tersebut. Ketika kita menghabiskan waktu kita cukup banyak atau sangat amat banyak atau seharian lah anggaplah kita menghabiskan waktu kita dalam menonton konten-konten yang katakanlah hiburan tersebut, ya kita akan sulit untuk mengembangkan diri kita atau sama aja kita menjerumuskan diri kita sendiri pada sebuah keadaan yang pada akhirnya akan kita sesali gitu. Kenapa? Karena di dunia sekarang ini, di dunia yang bergerak sangat cepat ini, kita harus benar-benar menyiapkan kualitas diri kita untuk survive, untuk berusaha bertarung dan berusaha untuk menggapai sebuah hal yang katakanlah sangat amat sulit untuk didapatkan gitu. Karena akan sangat banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. Ditambah era digitalisasi ketika beragam hal dipermudah gitu. Sebenarnya konteks dari dipermudah ini sedikit ambigu gitu. Ketika kita katakanlah dipermudah oleh beberapa hal yang ditawarkan oleh teknologi gitu. Sebenarnya ya kata kemudahan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Kalau emang kata kemudahan itu untuk diri kita sendiri, ya tentu hal tersebut akan menjadi sebuah perangkat atau akan menjadi sebuah kebaikan tersendiri bagi diri kita gitu karena kita memiliki modal yang katakanlah sangat amat baik. Namun ketika kalian paham bahwa kemudahan itu juga dimiliki oleh orang lain gitu, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh sosial media atau ditawarkan oleh modernitas itu sendiri, ditawarkan juga oleh teman-teman kalian atau ditawarkan juga oleh seluruh masyarakat, ya kalian harus sadar bahwa bukan kalian sendiri yang menggenggam teknologi. Ada banyak orang yang mungkin bisa memaksimalkan potensi dan kemungkinan yang mereka miliki gitu, untuk mengembangkan diri, untuk memaksimalkan apa yang dirinya mampu untuk mereka lakukan gitu, untuk mencapai keinginan dan mimpi mereka gitu. Sedangkan kalian masih terjebak pada nilai-nilai yang justru hanya sebatas berkutat pada emosi kalian, seperti nonton drama sampai nangis, seperti nonton hal-hal kocak dari pagi sampai malam gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya nggak berkualitas sama sekali gitu, nggak bisa meningkatkan apa yang seharusnya bisa kalian lakukan sebagai manusia. Kalau kita kembali ke awal, ketika kita membicarakan ketenangan dan hiatus atau menjauhkan diri dari sosial media, sebenarnya semua tergantung bagaimana kita mengendalikan diri kita gitu ya. Kita bisa aja tenang dengan kesadaran yang cukup meskipun kita menggunakan sosial media. Yakni dengan paham apa yang kita butuhkan dari sosial media itu sendiri dan kita mempraktekannya di kehidupan nyata kita gitu. Kita menjadi tidak tenang atau menjadi katakanlah tertekan atau menjadi bingung dengan keadaan yang ada ketika kita dihujani oleh beragam informasi dan kita nggak melakukan apapun gitu. Kita jadi katakanlah ingin bergerak tapi nggak tahu harus gerak kemana gitu. Ya wajar kalian tertekan, wajar kalian merasa sedih atau kalian merasa hidup kalian nggak tenang karena sosial media ya karena nggak ada sesuatu yang dapat dicurahkan dari informasi yang masuk itu. Sisi lain, ketika kalian paham bahwa kalian bisa mempraktekkan atau kalian bisa mengembangkan potensi serta kemungkinan kalian yang berdasarkan informasi-informasi yang kalian dapatkan, ya kalian bisa menggunakan nilai dari sosial media meskipun katakanlah hanya sedikit dan kalian bisa mempraktekkan hal tersebut di kehidupan nyata kalian yang pada akhirnya akan berguna sendiri bagi diri kalian. Sekian Konsultas Angning, sampai jumpa.